Modal Nekat adalah berceritakan tentang 3 saudara ya yang keadaannya juga tidak begitu akur. Mereka terpojokkan dengan sebuah keadaan yang akhirnya menyuruh mereka untuk melakukan sebuah kejahatan yang secara terpaksa. Dan sebenarnya kejahatan itu awalnya kejahatan kecil, tiba-tiba menjadi besar karena ada sebuah peristiwa yang tidak terduga. Mereka datang ke rumah yang salah. Rumah siapakah itu? Nonton tanggal 19 Desember. Betul. Tapi benar, dari semua film yang pernah saya tonton untuk komedinya, kenapa saya milih ini dengan harga yang affordable? Karena Emang lagi nggak ada tawaran kan? nggak ada Ji. Ada. Barang lo habis itu ada main nih. Anjay. Itu karena film lo. Yoi. Nggak, tapi benar. Ini adalah salah satu komedi yang berbeda lagi diberikan sama Imam Darto dan juga Mas Warman dari Pabrik Cerita dan juga Star Vision. Kenapa? Setiap karakter kalau kalian lihat di sini ada Gading Martin bersama keluarganya yang satu paket itu, ya. Dan juga ada saya, ada Fatih Unru. 3 karakter itu tuh mempunyai ya jelas karakter berbeda, permasalahan berbeda dengan satu tujuan. Jadi ini kaya banget. Kayak misalnya Gading deh. Gading tuh kenapa gue dari awal tuh gue suka banget sama perannya Gading. Di tengah dramatisirnya polemik perceraian segala macam, tapi selalu twist sama komedi. Nah twistnya itu yang ngebuat kalian gak akan pernah mikir kayak kok bisa kayak gini ya komedinya. Jadi di saat kalian sedih, roller coasternya seperti Yani Lawrence, di twist seperti Ernest Prakasa. Itulah Imam Darto. Perpaduan dari Tepuk tangan dulu. Tapi Anda banding-bandingin saya sama sutradara lain ya? Iya, tapi kan Gak apa-apa sih. Iya, Nah, Bagus. sama-sama besar tuh. selain itu tuh aku berasa banget kayak, aku happy banget bisa ikutan di project ini Sama soalnya. aku yang personally milih kamu sih waktu itu. Sorry. Aku tuh seneng. Ternyata pas ngeliat di trailer, film ini kan banyak banget cameo dengan nama-nama besar. Tapi masing-masing tuh karakternya kuat, walaupun scene-nya sedikit. Dan itu lucu banget. Aku ngeliatin di trailernya yang Dwi Sasono tuh lucu banget. Terus udah gitu lucu. Iya. Terus udah gitu yang Katora juga aku kan sempet satu scene gitu. Ya pun scene-nya nggak gitu banyak tapi kayak aduh dapet lagi. Terus yang lainnya aku yakin masih dapet juga, lucu. Oh, gue jadi gak enak saya ini. Sorry. Mau sombong ya? Baru buat Pak ini tau. Iya. Pokoknya nonton 19 Desember nonton. Ini jangan cuma nonton di sini dong. Langsung story. Guys, tonton ya guys gitu. Keluarin handphone kalian. Langsung video. Nah gitu, ayo Mas. Cakep ini. Mas Piran nih, Mas Piran. Ayo. Followers kamu cuma 5 kan, tapi enggak apa-apa. Ayo. Terus juga aku ingat pas proses syuting kita tuh yang lucunya lagi. Jadi pas lagi syuting kan kita sebenarnya udah persiapan pas lagi reading gitu kan, Ya. untuk komedi apa segala macamnya. Tapi yang bikin gemesnya lagi, kita tuh sering juga nemuin komedi dadakan yang akhirnya kayak ya udahlah singkatlah kita eksekusikan di situ. Gitu. Betul. Itu kita sebut dengan komda, komedi dadakan. Wow. Saya juga baru kepikiran itu. Iya, oke. Komda, komedi dadak. Just yang nggak mau ribet banget ya. Iya. Saya nggak kepikiran banget. Komedi mendadak. Keren. Ini asal yang tahu nih yang nonton di YouTube nih ya. Ini banyak nih yang nonton nih. Kasih lihat kameranya. Kasih lihat Mas. Kasih lihat yang banyak tuh nonton. Ntar takutnya yang di YouTube bilang ya kagak ada yang datang. Iya, kasih lihat dong. Sujon. Enak banget. Banyak, Jadi, ya. buat yang ada di YouTube nanti kalau mau komen-komen, mau nanya juga bisa ya. Nanti akan Iya. kita bacain. Pokoknya kalian harus stay sampai selesai karena nanti akan ada sesi foto bareng Tara Budiman dan Sahila Hisyam satu persatu. Nggak usah, Yes. Satu persatu. Satu persatu. Iya, yoi dong. Silakan. Ali ya. Mau nanya. Cek. Ya mati nih Gen Z nggak tahu nyalain mic. Coba Pak, ini kan modal nekat. Kenapa sih judulnya modal nekat? Karena memang ini dari produksinya sampai ceritanya semuanya modal nekat. Waktu itu datang ke Pak Parwes, kakeknya beliau, ini cucunya Pak Parwes ya? Modal nekat. Kita datang ketemu, kamu punya cerita apa? Dalam otak pikir, gue punya cerita apaan ya? Gue gak punya cerita apa. Banyak Pak, tapi gak mungkin saya ceritain. Ntar pokoknya saya kirimin sinopsis. Saya kirim sinopsis itu juga cuma setengah. Belum selesai itu.
beberapa minggu kemudian, wah saya suka cerita kamu, tapi saya butuh tahu endingnya seperti apa. Saya belum tahu endingnya seperti apa lagi. Dengan modal nekat juga akhirnya diselesaikan, dan modal nekat syutingnya juga cepet kan waktu itu. Nekat banget sih. Aku sih ngerasa syuting sehat. Syuting sehat karena penuh dengan buah-buahan, jus-jus gitu ya. Enggak dong, itu dasarnya, itu asupannya. Pokoknya ini film pertama, terus ngedirect orang segitu banyak dengan skrip yang segitu susahnya. Ada action, penulis skenario, beko. Emang siapa sih? Lu, Sekarang yang ya? tuliskan lu. Saya, betul. Tapi kalau kayak gitu karena bapak yang nulis nih, terus bapak yang ngedirect, dan bapak yang masalah keuangan juga iya. Ya. Nah, itu ada hal-hal yang dipikirkan nggak? Ada batasan-batasan nggak? Limit-limit sebagai penulis gitu? Gimana Pak Warman, sebagai produser? Ya ketika terjadi tabrakan ideologi antara tiga peran itu ya, biasanya gue kuncinya dia di kamar suruh meeting sendiri. Karena dia kan IP-nya juga, dia soal budget dia harus concern, soal kreatif dia harus concern, soal visi cerita dia harus concern. Merealisasikannya juga harus concern. Iya. Kan nulisnya gampang ya, cuma 10 detik kan gitu. Iya. Fatih Unru bersembunyi. Marwan bersembunyi di bawah kolong jembatan. jembatan. Nulisnya paling 10 detik itu. Ya, habis itu gue memobilisasi 80 sampai 100 orang ke sebuah jembatan. Terus ada pakai apa tuh namanya? Pakai sleeve. Pakai jenis, pakai sleeve. Gue bilang, tolong banget yang nulis nih, goblok. Gue bilang panas-panasan. Hah, kacau. Kali malam Iya. syutingnya. Habis itu sini cuma 1 detik lagi. Kepakainya cuma 1 detik, ya Allah. Ya disitulah gue mengingatkan Darto yang tombol IP yakin gitu kan, untuk dia pikirkan lagi. Ya. Di film-film selanjutnya. Jadi next film udah nggak action ya berarti ya? Ya kayak kita mau drama aja, drama religi kayaknya lebih gampang ya. Tapi menurut Kak Darto, Kak, kenapa orang-orang harus nonton film Modal Nekat? Karena saya lagi bangun rumah ya, jujur ya. Karena iya bener. Yang penjual dong, yang Oh iya, sorry. penjual. Karena apa ya? Ada Kesa, editor kita. Kesa. Mantap, editor handal. Mantap banget. Cuma agak lama ya kalau edit ya. Oke. Sampai mana tadi? Kenapa harus nonton Modal Nekat? Oh ya, kenapa harus nonton Modal Nekat? Karena gini aja ya, apa ya? Kita tuh, gue bukan orang yang sekolah film, Warman juga bukan sekolah film gitu kan. Jadi kita tuh masuk ke sini tuh benar-benar nol. Ya bukan nol banget sih, tapi at least kita tuh nggak punya batasan-batasan yang mungkin dikasih sama nggak tahu lecturer lo atau instruktur atau mentor lo, sehingga apapun yang kita mau bikin, ya udah kita bikin aja deh. Mungkin kalau lo udah punya pengetahuan itu bahwa lo nulis sembunyi di bawah jembatan cuma 10 detik, tapi impactnya itu seratusan orang harus bikin itu, pasti mungkin pas lo nulis tuh jangan kali ya gitu. Nah kita tuh nggak ada begitunya tuh, jadi ajar aja, bikin aja, nah baru pusing setelahnya kan. Betul, itu pasti. Jadi ini ibaratnya apa ya, mudah-mudahan sih dengan itu tuh jadi sebuah tontonan yang fresh yang mungkin ya itu dia, karena kita bikinnya nggak nothing tulus, kita nggak ada yang kita pikirin bakalan begini bakalan begitu, orang suka apa enggak suara itu, tapi ya udah kita mau bikin apa yang kita mau, mudah-mudahan itu juga bisa resonate ke penonton. Oh, pantesan aku berasa Kak, kalau misalkan dari awal prosesnya kayak gitu, berasa gak sih Kak, pas kita syuting tuh kayak nggak ada pressure gitu loh, kita kayak dibebasin gitu Kak. Iya. Tapi memang dikasih masukan sama Kak Darto, tapi kayak ya udah lepas aja gitu, jadi nggak kayak terpatok, nggak kaku gitu jadinya, jadi Iya. enak ngalir. Karena emang gue percaya bahwa emang film tuh kan chemistry semua orang gitu, kalau terlalu di kan tuh udah ada patokannya dari skrip kan, ya udah sok aja. Cuma Tara nih actingnya biasa sih. Thank you supportnya. Thank you dong. Iya, Tara tuh dong. Itu dong. Oke, mantap. Tara Budiman, suami masa kini masa nggak kenal gitu. Soalnya masa kini siapa yang nulis? Saya juga. Oke. Tara Budiman pernah lihat, pernah tahu nggak film Coblos Cinta? Tara Budiman namanya. Siapa yang nulis? Saya juga. Nggak, tapi gini, balik lagi masalah kayak karakter di dalam film ini, seperti yang tadi dibilang, sebenarnya nanti kenapa relatable banget sama teman-teman, untuk karakter
dari Jamal sendiri, gue tuh karakternya adalah anak kedua, Anak tengah. anak tengah. Itu tuh ada tuh masalah anak tengah, di mana anak tengah itu anak yang tidak pernah dianggap. Karena bener kan? Iya. Itu yang menjadi relatable karena memang Siapa anak tengah ada? Tuh anak tengah. ada ya. Kasihan Itu, kamu ya. itu akan kamu rasakan ketika kamu menonton film ini. Dan kenapa kalau di sini kan bisa dilihat Jamal tuh kayaknya berantakan banget. Kenapa? Itu ada alasannya. Kenapa akhirnya dia pun bisa seberandalan itu. Dia bisa menentang semuanya itu. Plot twistnya akan kalian dapatkan di akhir cerita yang tidak kita sangka-sangka. Bahkan ketika pertama kali aku baca, itu tuh aku kayak, ini paling belakangnya begini, ujung-ujungnya kayak gini nih palingan. Ternyata ujungnya berbeda ya Ji. Itu yang nggak bisa saya spill. Karena apa? Karena di situ adalah poin peak poinnya. Oh, seorang Jamal kenapa dia bisa seperti ini? Ya karena hal ini. Dan kenapa tiga-tiganya akhirnya bisa bersatu lagi dan bisa harmonis? Karena hal ini yang akan menyatukan. Jadi gini, endingnya tuh gini. Nggak usah. Oh, oke. Ya kalian mau tahu endingnya. Oke, nonton 19 Desember. Nonton hari pertama ya. Itu penentuan soalnya. Kalau Kak Sahila ini perannya apa sih di Modal Nekat? Boleh ceritain dikit gak? Aku sebagai Rosma, aku tuh pasangannya Tara gitu. Siapa namanya? Rosma, Enggak, Tara siapa namanya? Jamal, Ya, Bang bagus. Jamal. Kamu kebanyakan Makanya film dong, sih. kita masih baru syutingnya. Ini cepet banget ya kan? Oke. Gas lah. Iya, jadi kalau misalkan Rosma sendiri tuh aku ya walaupun di sini sebenarnya nggak ada yang ART kali ya, tapi aku tuh kalau Rosma tuh emang pekerjaannya kan ART kan ya. Jadi aku inget banget itu tuh memang kayak kelakuan mantan ART aku di rumah gitu loh. Rosma tuh yang kayak GTGC, gue tahu gue cantik. Emang Jadi iya, ART kamu kayak gitu? ada yang kayak gitu. Jadi suka flirting sama supir-supir, sama satpam. Iya, kalau misalkan yang pengalaman di aku ya mantan ART itu tuh dia emang sering video callan, ganti-ganti cowok gitu-gitu. Berarti suka slip call, dia slip call kan? Iya gitu, jadi kayak emang nyantolnya tuh sama cowok yang effortnya sedikit, tapi effortnya sedikit terus nanti bisa nyantol, bisa kitanya lebih ngegas gitu sebagai cewek. Kan ada kan cewek-cewek Ngegas tuh misalnya apa kayak ngegas? ngegas tuh kayak gas lah, gue yang malah lebih ngejar gitu jadinya. Ya, gitu. Kamu kayak gitu nggak in real life? Enggak, Sahila sekarang pacarnya siapa sih? belum ada. Oh, belum punya pacar. Belum ada. Kalau suami ada? Belum ada. Belum. Belum ada gitu. Gitu jadi mungkin relate-nya tuh kayak si Rosma itu sih, kayak buat cewek-cewek yang gue tahu gue cantik gitu, kayak gue pengen ngeliat nih effort cowok ini segimana gitu. Kalau misalkan kayak udah nyantol kayak oke, gue manfaatin lagi gitu. Kalau build chemistry Jamal dan Rosma gimana nih cara kalian untuk build chemistry waktu di Modal Nekat? Party dong. Tiba-tiba begini. Tara kan emang laki-laki yang brengsek ya, jadi emang gampang buat Tara Budiman. Ya, saya saksi itu tadi malam ya, saya saksi Framingnya itu. makasih ya Ji. Tadi malam kayaknya lo lagi party gila-gilaan tadi malam ya? Parah, Ya kan? parah. Kacau. Itu sama dia nih. Diajak pulang nggak mau. Gue bilang, tar udah tar jangan nggak Kita usah kembali tar. lagi ke topik masalah. Jadi Oh, gini, iya, jadi kalau modal masalah nekat. chemistry guys, aku sama Sahila itu udah lumayan kerja sama, itu udah lumayan kenal juga udah lama ya. Tapi ini proyek yang pertama syuting bareng ya. Enggak dong, ini untuk film iya. Tapi kalau untuk yang lainnya kita pernah di Starvision juga untuk FTV. FTV, Yes, oke. itu cuman kembali lagi ngebangun chemistry itu tuh ada beberapa patokan-patokan untuk saya, ayah, anak dua dengan ada istri gitu. Itu ada beberapa patokan dan gue pun juga ngobrol ke pemain Sahila juga. Kalau kita ngelakuin hal kayak misalnya gini, pegang atau apa segala macam, atau kita bikin chemistry seperti ini gimana ya? Kayak nanti kalian akan melihat chemistry Bollywood yang akan kita berikan, itu pasti akan ada karena memang ya kalau Jamet kan misalnya kan karena kan memang sih Emang Jamal ini sih. tuh adalah Jamet. kita bikin Jamet Jamet sih. banget gitu. Itu tuh pasti ada hal-hal yang kayak kalau dilihat jijik banget sih, tapi kayak mengesalkan tapi lucu gitu. Makanya sering ngobrol pas lagi reading juga Sahila memberikan ada nih optionnya kayak gini gimana, palingan kita ya udah saling memberikan Discuss option ya. gitu, ngediscuss. Si
Sisanya ya sutradara mau atau enggak ya kita balikin lagi. Tara tuh kan saya udah kerja bareng Tara lumayan beberapa kali. Waktu di suam-suam masa kini dia tuh nitip pesan, boleh nggak gua ada adegan ciuman gitu. Nah, ada Masuk gue juga. pesan-pesan begitu Ji. Di modal nekat juga. Nggak di sana, nggak di sini lu jatuhin gue mulu Ji. Ntar, Ji, dia- anak gua nonton loh Ji. Ini kan ada jejak digital Ji. belum pada nonton, masih kecil-kecil. Ya nanti kalau udah gede gimana? Kayak gitu. mereka maklum. Enggak, sumpah demi Modal Allah, nekat. nggak. Ini boleh nggak gua ada adegan ciuman sama Nggak saya? ada, Nggak gua gua bilang nggak ada ciuman. Lu mau Ji. ciuman aja lu. Ji, Hah? lu tahu kan? Ya. Di Bandung peliharaannya harimau. Paham kan lu? Paham dong. Orang nge-framing dulu nih. Tapi aku nggak gitu sumpah bener. Iya. Tapi kalau misalkan ngomongin adegan begitu tuh ya, emang ada adegan aku sama Tara tuh kayak, oh my god, sebelum scene ini tuh kayak aku deg-degan banget sama Masa sih? Tara. Kita kan gitu doang. Iya, tapi aku belum pernah scene yang kayak gitu kak, yang kayak satu tempat tidur, gitu-gitulah itu pas main Wah, makan sudah ada adegan ranjau. Adegan ranjau. Deg-degan, cuman akhirnya pas dijalani terus pas di playback kayak, ih ini jatuhnya enggak, malah yang kegeli lucu sih jadinya. Mungkin karena udah ngobrol juga di awalnya, and it's all about consent, right? It's Iya. all about consent. Jadi itu juga harusnya lebih mudah untuk mendapatkan kenyamanannya. Iya, dan emang akhirnya juga kayak pas setelah kayak dibaca-baca lagi kayak, aduh ini tuh malah jadi lucu banget sih gitu yang kayak, geli. Tara tuh sebagai aktor selalu memberi lebih. Jadi ketika saya bilang udah peluk aja Tar, cuma dia tuh pasti jarinya selalu kiwil-kiwil begini. Jadi dia memberi lebih nih. Peluk sini terus jadi lu ada gini ya kan. Yang itu yang di ada. Boleh gue nggak jadi korban ya? Yang begini, terus lu jadi lu gini-gini ya. Ji, Yang di sini. Ji, bini gue lagi di Hongkong lagi seneng nih. Oh ya. Iya. Jangan sampai dia pulang. Iya. Ada Fatih Undru. Ada Fatih Ayo Undru. Fatih Undru, sini dong Fatih. Fatih Undru lagi sini. promo film lain loh ya. Ini Fatih Undru. Oh ya sini dong. Sini aja dulu kan, ngobrol sini. Tepuk tangan dulu untuk Fatih Undru. Fatih Undru kacau nih. Ini, wah gawat nih. Gila ganteng banget Fatih Undru. Kacau. Fatih duduk. Ya udah sini ah. Ya udah sini main ah. Jangan, Duduk, sebentar. duduk. Promosiin dulu dong. Sebentar dong. Jadi lu gak mau maksudnya untuk ngobrol sebentar doang? Fatih Undru ini luar biasa dia. Dia pokoknya aktingnya mentok jam 9. Jam 9 ke atas ngomongnya belibet. Iya, harus dubbing. Ngomong belibet. Tapi lucu kan? Udah lucu dong. Fatih Undru berperan sebagai Marwan, adiknya Tara Budiman. Ya betul sekali. Coba ceritain sedikit tentang Marwan deh, boleh? Marwan, ini serius gak sih? Serius? Wah kacau lu nggak pakai kaos, kacau banget. Kacau sih. Kacau. Ya. Ini siapa sih itu? Ini pacar lo ya? Cie pacarnya Fatih tuh, pacar Iya. Fatih. Cakep banget, cakep. Tapi gua datangnya main beda tuh. Iya. Iya. Itu siapa tuh? Cakep juga itu. Teman ya? Coba. Teman. Itu cakep itu. Mana ya? Itu siapa? Nih. Teman Fatih. Alah. Oh. Ke Jogja berduaan doang. Ya kacau. Berdua doang. Berdua doang dia bilang. Oh bukan. Oh iya. Kenalin dong, namanya siapa? Sorry. Sini, kenalin dulu. Sini, Neng. Sini. Sini, kenalin. Fokus dulu ke film. Kenalan. Ya Marwan adiknya Jamal, dia yang paling bikinnya paling membuka kali ya, karena dia ada beban untuk harus kuliah dan dia harus bayar kuliahnya sendiri. Jadi Marwan itu kayak udah lebih dewasa daripada abang-abangnya gitu kali ya. Tapi lo belum bikin video promo mana? Cuma lo doang yang belum bikin video promo. Saya doang ya Pak? Ya. Gua udah di Borobudur, lu harus di Abis ini lo ya. Saya masih Pak yang Ya udah gampang dah. Ya, ayo ngomong lagi. apa lagi ya? Apa lagi nih? Promosiin modal nekat aja. Gua gak dapet briefingan, gua Kenapa? bingung. Kita Nggak ada briefingan. Nggak ada briefing. Semuanya nekat. Semuanya nekat. Oh semuanya nekat. Kan modal naked. Fatih ini juga stand up comedian, kayaknya ini bisa disatu Oke. Satu gitu. Kasih satu lah. Satu Saya gitu. kasih tebak-tebakannya boleh? Tebak-tebakan dong. Oke. Itu kalau udah mentok tuh. Hari apa yang jauh? Hari apa yang jauh? Ada yang bisa tebak nggak? Hari apa yang jauh? Hari Jumat. Hari Jumat betul. Kenapa? Hari Jumat karena Jumat. Gue pakai ntar. Ya oke. Oke, kalau gitu kenapa orang harus nonton modal nekat? Ya udah Why? disediain kursi tuh. Iya, kenapa sih? Lu mau ngapain sih, Ting? Apa? Iya.
Spoon. Apalagi Kenapa harus nonton Modal Nekat? Karena pasnya film yang segar. Belum banyak sekarang film komedi yang ada di bioskop. Mungkin kita akan sedikit meringankan lah pikiran-pikiran kalian kalau kalian datang ke bioskop, bisa sedikit ihik lah. Oke. Oke. Ya, diplomatis ya, jawaban diplomatis. Terima kasih. Main standar, Thank you, Pak. Fatih. Kacau. Fatih main gila nih. Dapat hadiah. Fatih dapat hadiah. Dapat ibu itu mah bukan hadiah, emang lo harus pakai kaos itu nyet. Modal nekat. Ada lagi. Ayo. Ada lagi dong isinya. Dikasih lihat aja. Mana teman lu tuh? Ya ditinggal. Ya, dia bete dia. IG-nya apa tadi? IG-nya apa? Ada dong. Gak usah nanya aja lu intinya apa. Ntar gue japri. Thank you Fatih, berikan tepuk tangan untuk Terima kasih. Thank you. Tepuk tangan untuk Fatih Ondro. Gila. Pusat Grosir Perfilman Indonesia. Yang mau foto? Ya, Tih gak ada yang foto sama lu Tih. Yang mau foto sama Fatih boleh loh. Banyak. Tuh mau foto tuh. Boleh ngantri ya di belakang. Ayo mau foto Fatih Ondro yuk. Bisa. Udah Iya. tenang aja. Ya. Thank you my love. Sebentar. Ini gua mau nanya. Lu ngerasa gak sih dari semua film yang pernah kita tonton, ini bakalan jadi satu-satunya film yang isinya semua bintang-bintang. Keren ya? Ji, setiap maksudnya first look aja semuanya isinya bintang-bintang. Kacau kan? Itu Gimana bayarnya sih gimana Ji? caranya? Iya kak, Minta tolong lah kita ya. Iya. tapi kok bisa ya? Kok kayak sebanyak itu? Ini tuh antara siapa Kadar tuh banyak temennya ya, jadi banyak banget yang mau ikutan. Ya karena kan ini kita sih, gue sih selalu, ayolah tolonglah film pertama gitu, jadi pada mau bantuin. Ntar kayak film kedua pada nggak mau bantuin sih kata gue. Makanya Tapi secara film kedua budget udah langsung ngasih rate apa? Secara budget gimana tuh? Secara budget gimana? Karena itu banyak banget cameo-nya dengan nama-nama yang luar biasa, itu budgetnya gimana tuh? Ya, Untuk untungnya sih yang kita ajak berkolaborasi ini sih untungnya willingness-nya cukup tinggi ya. Jadi ketika willingness-nya tinggi, rate card-nya lumayan turun biasanya. Ya. Jadi apalagi kalau dari kelola gitu. Kan ketika kita ceritakan juga lumayan ada semangat pengen ikut aja lah gitu kan. Karena filmnya bagus. Filmnya bagus. Filmnya bagus. Dan nggak biasa, maksudnya karena mereka mau tolol-tololan bareng gitu, mereka bersedia untuk tolol-tololan bareng itu sih, ya kan? Oke deh, sikat gitu. Iya, betul. Bisa dilihat dari modal promonya Modal Nekat, Modal Nekat film ya. Ya. Film Modal Nekat. Modal Nekat Kalian bisa film. lihat di situ setolol apa sih promonya yang disuguhkan. Nah, itu tuh. Seperti itu. Oke. Masuk ke Q&A belum? Belum dong, kita masih ngulik lagi nih. Bagi-bagi hadiah lah, ini apa? Yuk, bagi-bagi hadiah. Lu nulis sama lo? Kita akan memberikan 0,05 saham dari Star Vision. Wow. Saya juga nggak punya ya, kalau itu atas nama saya juga nggak ada. Kita punya Ipang Lazuardi ya sebagai Bukan Ipang Lazuardi. kita lihat dia lagi mau nulis apa? Hah? Iya.